Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Ini adalah kali pertemuan pertama untuk mata pelajaran kimia di kelas 12. Kita langsung saja kita akan menuju ke bab yang pertama, yaitu mengenai sifat koligatif larutan. Nah, di dalam sifat koligatif larutan ini kita itu akan pokok pembahasannya ya. Kita itu akan mempelajari mengenai sifat-sifat sebuah larutan. Ya. Di mana larutan itu kan terdiri dari zat terlarut dan pelarut, ya kan? Jadi yang namanya larutan itu terdiri dari pelarut ditambah zat terlarutnya. Nah, kalau sebagai contoh seperti ini, misalkan pelarut yang biasa dipakai itu kan air ya, air. Nah, air itu biasanya itu kan mendidih pada suhu 100 derajat. Mendidih pada suhu 100 derajat. Membeku pada suhu 0 derajat. Maksudnya mulai membeku gitu. Nah, misalkan kemudian ditambah dengan zat terlarut, katakanlah zat terlarutnya itu adalah gula atau garam. Saya pakai garam aja deh, NaCl. Nah, nanti apakah larutan tersebut akan tetap mendidih pada suhu 100 derajat? Apakah larutan tersebut tetap membeku pada suhu 0 derajat? Nah, itu yang akan kita pelajari di dalam sifat koligatif larutan. Gitu ya. Jadi nanti apa sih pengaruhnya antara zat terlarut itu kalau dimasukkan ke dalam pelarut, mempengaruhi titik didihnya bagaimana, titik bekunya bagaimana, tekanan osmotiknya bagaimana, tekanan uapnya juga bagaimana. Seperti itu. Itu ya. Jadi pokok pembahasannya kurang lebihnya seperti itu. Pada bab kali ini kita akan membahas mengenai penurunan tekanan uap. Nah, penurunan tekanan uap ya di sini. Tekanan uap. Sebagaimana kita ketahui ya, kalau air murni atau istilahnya pelarut ya, itu didefinisikan sebagai P0 ya. P0 itu sebagai tekanan pelarut murni. Pelarut murni. Kalau yang namanya tekanan pelarut murni berarti dia itu tidak ada zat terlarutnya. Ya, paham dulu. Nah, manakala pelarutnya kemudian ditambah dengan zat terlarut, itu akan memiliki tekanan uap baru. Nah, tekanan uap barunya apa? Tekanan uap barunya adalah P. Tekanan uap baru. Atau setelah diberi zat terlarut. Nah, apakah tekanan uapnya itu turun atau malah naik? Seperti itu. Nah, ternyata tekanan uap yang baru itu malah turun. Ya. Malah lebih rendah. Seperti itu. Maka kita bisa menghitung untuk delta P, karena dia lebih rendah ya, P-nya itu lebih rendah dibandingkan P0, maka kita bisa menghitung P0 dikurangi P. Seperti ini. Dengan cara yang lain kita juga bisa menuliskan delta P itu sama dengan P0 dikalikan X terlarut. Atau kita bisa juga menuliskan kalau dari versi P ya, P itu sama dengan P kalikan X pelarut. Seperti ini. Oke, gitu. Jadi nanti kita fokus pembahasannya memakai rumusan yang ini. Kita langsung saja untuk yang nomor pertama. Pada suhu 20 derajat Celcius, tekanan uap jenuh air murni sebesar 18 mm Hg. Seandainya sistem mengikuti hukum Raoult, maka tekanan uap air jenuh pada larutan yang terbentuk
24 gram urea MR60 di dalam 72 gram air pada suhu 20 derajat, maka kita bisa menuliskannya sebagai, nah, untuk X terlarut dengan X pelarut itu merupakan fraksi ya, fraksi mol. Ya, ini merupakan fraksi mol. Fraksi mol. Jadi kalau misalkan X terlarut, berarti kan kita saya contohkan ini aja deh. Contoh satu aja ya. X terlarut, fraksi mol terlarut itu sama dengan mol terlarut dibagi dengan mol terlarut ditambah dengan mol pelarut. Nah, seperti ini. Ini namanya fraksi mol. Gitu ya. Jadi nanti kedepannya kalau misalkan yang dicari adalah fraksi pelarut, berarti ya tinggal diganti ini. Ini pelarut, ini pelarut, ini pelarut, ini terlarut. Atau fraksi totalnya. Oke, kita balik lagi ke nomor yang pertama ya. Di situ yang diketahui adalah kita bisa mencari untuk masing-masing molnya ya. Mol air atau N air. N airnya 72 gram. Mol itu kan sama dengan gram per mr. Ya kan? Berarti 72 dibagi 18 sama dengan 4 mol. Kemudian mol urea sama dengan gram per mr. Ureanya 24 dibagi 60. Nah, 24 per 60 kalau misalkan kita bagi dengan berapa ini? 6 ya. Dibagi 6 itu dapat 4, dibagi 6 itu dapat 10. Berarti 0,4 mol. 0,4 mol. Nah, di sini kita diminta untuk mencari tekanan uap jenuh dari larutan yang terbentuk dari 24 gram urea. Berarti kita mencari P, ya kan? Mencari P seperti ini. Berarti setelah dikasih pelarut, setelah diberi zat terlarut. Jadi kita mencarinya P. Sedemikian hingga kita bisa menghitung ya. Untuk ini masih diketahui ya. Tekanan uap jenuh air murni. Ini ada keterangan murni, berarti adalah P0 sama dengan 18 mm Hg. Maka kita bisa menjawab untuk P-nya. Rumusnya apa P-nya? P sama dengan ini P0 ya, ini kurang. Nah, P sama dengan P0 kali X atau fraksi pelarut. Nah, P sama dengan P0-nya adalah 18 mm Hg dikalikan fraksi pelarut ya, berarti mol pelarutnya adalah air per N air plus N urea. P sama dengan 18 dikalikan dengan mol airnya adalah 4 per 4 plus 0,4 mm Hg. Nah, seperti ini. Coba kita cross check, ada ya di situ jawabannya. Oke, kemudian berikutnya yang nomor kedua. Suatu larutan mengandung 25 gram suatu zat terlarut dalam 180 gram air pada suhu 100 derajat Celcius. Berarti ini adalah P ya. Ya kan? P-nya adalah 740. Jika diketahui tekanan uap air murni, berarti P0-nya ini. Nah, berarti kita bisa menuliskan apa yang diketahui terlebih dahulu ya. Yang diketahui di sini nomor 2 bahwa P0 sama dengan 760 mm Hg. Kemudian P-nya sama dengan 740 mm Hg. Sedemikian hingga kalau kita kurangkan ya, P0 dikurangi P, P0 dikurangi P itu sama dengan delta P sama dengan 20 mm Hg seperti ini. Nah, yang ditanyakan adalah maka massa rumus zat terlarut tersebut. Maka kita bisa menggunakan misalkan rumuskan delta P kali ini, ya kan? Berarti sama saja delta P sama dengan P0 kali X terlarut, ya kan? Fraksi terlarut, berarti
delta P-nya adalah 20 sama dengan P0-nya adalah 760 X terlarut. Jadi fraksi terlarutnya ya nanti yang kita ketahui. Jadi X terlarut sama saja ini dibagi 2, 1 dibagi 2 itu adalah 38 ya kan, berarti 1/38. X terlarut itu terlarut berarti itu kan zat X nya, mol suatu zat, misal mol suatu zat itu X, sal suatu zat sama dengan NX gitu aja, NX per NX dengan 108. Nah sekarang cari N airnya. N air sama dengan gram per ml. Gramnya 180 per ml nya adalah 18 sama dengan 10 mol. Nah seperti ini. Berarti 10 sama dengan 1/38. Kali silang ya. Berarti 38 NX sama dengan NX plus 10. Otomatis 37 NX sama dengan, ini kan tinggal dipindah ke kiri ya, 10 seperti ini. Otomatis NX sama dengan 10/37. Ya benar ya, NX sama dengan 10/37. Nah padahal di samping itu bahwa NX itu sama dengan gram per ml ya kan. Ya udah tinggal disamakan saja. Berarti 10/37 sama dengan gramnya berapa? Gramnya di sini diketahui 25 per ml. Bagi 5, 2 bagi 5, 5. Berarti otomatis mr sama dengan 5 kali 37 dibagi 2. mr sama dengan 92,5. Seperti ini. Jadi mr-nya sama dengan gram per mol ya. Satuannya gram per mol atau 92,5 saja itu sudah benar. Oke, gitu ya. Ternyata kalau di sini nggak ada optionnya, silahkan kalian koreksi sendiri apakah ini ada kesalahan di dalam perhitungan ataukah tidak, seperti itu. Oke, gitu. Kita lanjut ya ke permasalahan selanjutnya, yaitu pada bagian uraian. Di sini yang pertama, berapa milimeter Hg tekanan uap larutan sukrosa 2 molal. Nah itu diketahui 2 molal ya. Berarti yang pertama kita bisa menuliskan ya, kita bisa menuliskan B nomor 1 ya, bahwa larutan sukrosa 2M itu sama dengan 2 molal, atau kita bisa juga menuliskan 2 mol sukrosa, 2 mol sukrosa per 1 kilogram air ya. Sehingga kita sudah mengetahui bahwa ternyata pelarutnya itu 1 kilogram air ya kan. Berarti kita cari mol airnya langsung saja. Berarti yang dipakai ini kan sukrosanya 2 mol. Sukrosa sama dengan 2 mol. Terus tinggal mol airnya sama dengan gram per ml ya, sama saja 1000 kg dibagi 18 sama dengan 55,56 mol. Nah seperti ini. Nah pertanyaannya adalah, jika diketahui tekanan uap air murni pada suhu tersebut adalah 17,40, berarti tekanan uap air murni berarti P0 sama dengan 17,40 mm Hg. Seperti ini. Maka kita bisa mencari untuk nilai tekanan uap barunya. Iya kan? Tekanan uap barunya. Nah, tekanan uap barunya rumusnya bagaimana? Nah, kita sudah tahu ini. Tekanan uap baru itu sama dengan P sama dengan P0 kali X pelarut.
ya, dikalikan X pelarut. Berarti kita bisa menuliskan bahwa P sama dengan P0 kali X pelarut atau fraksi pelarut, fraksi mol pelarut, sama dengan P0 nya adalah 17,40 dikalikan N pelarut. N pelarut kan berarti mol air per mol air plus mol sukrosa. Saya kurung biar lebih jelas ya. Berarti P sama dengan 17,40 dikalikan dengan mol airnya adalah 55,56 per 55,56 ditambah mol sukrosanya adalah 2. Nah, seperti ini kita bisa memperoleh ya 0,965 dikalikan 17,40 mm Hg. Hasil akhirnya adalah P sama saja 16,791 mm Hg. Nah, selesai. Seperti ini. Oke, clear ya ini. Berikutnya untuk yang nomor kedua, larutan manitol yang mengandung 18,4 gram manitol dalam 100 gram air ya. Berarti saya cari space dulu untuk menulis apa yang diketahui ya. Kita identifikasi di sini 100 gram air berarti P-nya sama saja, P-nya sama dengan 100 gram. Bukan 100 gram ya. Gram air ya bisa dikatakan. Sebentar. Tekanan uap jenuh air pada suhu tersebut sebesar 17,54. Berarti itu adalah P0 17,54, sedangkan P-nya tekanan uap manakala air ditambah manitol itu 18,04. 18,04 ya, bener ya. Kecil kok jadi ini 17,23 ya Allah. Ini kan gram, ini tekanan, berarti 17,23. Nah, tinggal dikurangi. Nah, ini kan ketemu delta P. Delta P sama dengan P0 kurangi P ya. P0 kurangi P, 4 kurangi 3, 1, 5 kurangi 2 itu 3, 17 kurangi 17 ya, 0. Nah, seperti ini. Sebagaimana kita ketahui, kita punya rumusan bahwa delta P itu sama saja P0 kali X terlarut. Nah, X terlarutnya siapa? X terlarutnya itu adalah zat yang dilarutkan, yaitu manitol. Berarti kita bisa modif juga delta P sama dengan P0 fraksi manitol. Fraksi mol dari manitol. Delta P-nya adalah 0,31. P0-nya itu adalah 17,54 kali X manitol. Otomatis X manitol sama dengan 0,31 per 17,54. Sama dengan berapa? Sama dengan 0,01767. Fraksi molnya seperti ini. Nah, maka kita bisa menghitung X manitolnya ya. X manitol itu sama dengan mol manitol per mol manitol ditambah mol air sama dengan 0,01767. Seperti ini. Nah, otomatis kita perlu mol airnya. Mol air ya. Sedemikian hingga mol air itu kan sama dengan gram per mr. Nah, gramnya berapa? Gramnya adalah 100.
MR dari manitolnya itu yang dicari. Nah, berarti ini tinggal kita masukkan ini, bahwa tinggal dikali silang ya, bisa dikatakan dikali silang aja ya. Ini kan bisa nah, seperti ini. MR-nya kan 18, ini Pak Jul sampai bingung. 18 ya. 100 dibagi berapa ini? 18 ya ini. 100 dibagi 18 itu sekitar 5,55 ya, mol. Ini sudah ketemu yang pertama. Berarti ini adalah manitol dibagi dengan manitol ditambah 5,55 sama dengan 0,01767. Tinggal kita kalikan silang ya. Berarti kita peroleh manitol sama dengan 0,01767 dikalikan mol manitol ditambah 5,55 seperti ini. Otomatis N manitol sama dengan 0,01767 mol manitol ditambah ini dikalikan ini 55 kali 5,55 kalikan 0,01767 itu hasilnya adalah 0,09816. Nah, ini tinggal pindah ke kiri ya kan, berarti sama saja 1 dikurangi ini. 1 dikurangi ini itu hasilnya adalah 0,98233 mol manitol sama dengan 0,09816. Mol manitol 0,09816 dibagi 0,98233, hasil akhirnya adalah 0,099. Kita bisa bulatkan 0,1 mol seperti ini. Nah, otomatis kita bisa menuliskan untuk mol manitol sama dengan gram per mr. Kita diminta untuk mencari apa itu? Hitung massa rumus manitolnya. Berarti kan mr-nya. Berarti otomatis mr itu sama dengan gram dibagi mol manitol. Gramnya berapa? Gramnya manitolnya adalah 18,04 dibagi 0,1 sama dengan 180,4 gram per mol. Gram per mol. Seperti itu. Karena mr itu kan satuannya gram per mol ini. Misalkan dituliskan mr manitol, misalkan ya, mr manitol itu sama dengan 180,4. Nah, begini saja juga boleh. Seperti itu. Oke, gitu. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.